Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Yeni Masito dari jurusan Teknisi Komputer Jaringan dan Media Digital, di mana saya mengikuti program D4 ITB. Di sini kita masih membahas tentang bahasa pemrograman C++. Dan kita telah menguasai, maksud saya tidak menguasai, telah mempelajari 6 modul sebelumnya. Dan saat ini kita akan melanjutkan pada modul atau tutorial ketujuh yang membahas tentang array. Di mana di sini gabungan antara bab 7 dan bab 8 yang mengenai array. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu array. Di sini array merupakan larik yang berguna untuk menyimpan sejumlah nilai atau data dengan tipe data yang sama. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena kita memiliki waktu yang sangat singkat. Kita langsung saja pada contoh soalnya. Di sini terdapat 7 tipe soal atau 7 pembahasan. Oleh karena itu, saya cukup mengcopy paste karena kita tidak memiliki banyak waktu. Oke, kita langsung saja pada contoh soal yang pertama. Kita buat dulu projectnya dengan solution yang baru. Di sini yang pertama kita bahas mengenai mengisi dan menampilkan array. Kita buat filenya dulu. Nah, seperti biasa kita buat keterangan awal di sini. Atas nama saya. Kita tutup. Kita buat fungsi library awal. Fungsi yang paling penting sehingga ini tidak mungkin kita lupakan. Selanjutnya dan fungsi utamanya tetap sama, saya menggunakan void. System post, kemudian return 0. Nah, isi di sini tentu saja kita kopikan dari contoh modul yang telah saya perbaiki, yang telah saya letakkan di notepad. Nah, ini langsung copy saja. Oke, akan jadi seperti ini. Nah, di sini merupakan array. Tanda array itu menggunakan kurung siku seperti ini. Di mana dia menggunakan fungsi perulangan, menggunakan for seperti ini. Nah, tampilan awal inilah yang akan mengisi terlebih dahulu dengan menggunakan perintah cin. Di sini akan terisi, kemudian menggunakan perulangan lagi akan ditampilkan seperti yang ada di sini. Kita coba jalankan. Compile terlebih dahulu. Tidak ada yang fail. Kemudian kita run atau debug. Nah, di sini mengambil fungsi dari
fungsi perulangan pertama ini. Masukkan nilai pada elemen 0 sampai 9. Kita masukkan sembarang sampai 9. Karena di sini nilai awal 0 dan lebih kecil dari 10, berarti 10 tidak termasuk. Dan pada perulangan kedua akan membaca tampilan nilai yang dimasukkan seperti ini. Nilainya akan sama dengan nilai yang diinputkan. Oke. Mengisi dan menampilkan telah kita pelajari. Kita langsung melanjutkan pada contoh soal kedua. Tetap pada solution yang sama. Kita buat project baru. Di sini kita ketikkan pembahasan berikutnya mengenai inisialisasi array. Oke, kita buat filenya. Sini langsung saja inisialisasi array. Oke, seperti ini. Kita buat dulu keterangannya. Kita buat library-nya. Kita buat using namespace std atau standar. Namun penulisannya harus jelas. Integer main void merupakan fungsi utama. System post return 0. Nah, di sini pun kita langsung saja mengkopikan contoh modul yang telah saya perbaiki pada Notepad. Di sini semua contoh soal telah saya perbaiki semua dan telah saya simpan pada Notepad, sehingga kita langsung saja mengkopikan untuk mempermudah proses penginputan pendeklarasian coding yang kita gunakan. Oke, di sini langsung saja. Nah, seperti ini. Di sini array-nya dideklarasikan dengan nilai-nilai seperti ini. Maka akan tampil nanti sesuai urutannya mulai dari 0 sampai dengan 4. Karena di sini panjang array-nya hanya 5. Bukan berarti dari 1 sampai 5, tapi menghitung dari 0 sampai 4. Kemudian dideklarasikan dengan perubahan nilai elemen 1 dan 2. Berarti nilai 5 dan 10 ini akan berubah menjadi nilai seperti yang di bawah ini, 12 dan 25. Sehingga kita buatkan lagi sistem outputnya seperti ini. Sama halnya seperti yang di atas, namun dengan pendeklarasian yang berbeda. Di sini saya beri judul yang berbeda agar tahu di mana letak perbedaannya. Di sini pada inputan awal 5 dan 10. Namun setelah dirubah akan menjadi 12, 25. Secara logika kita mengartikannya seperti itu. Namun untuk lebih jelas kita runkan dulu proses yang telah kita buat ini. Langsung saja. Kita tunggu.
Nah, hasilnya sesuai dengan coding yang telah kita deklarasikan. Pada awalnya tampilan 1 dan 2, 5 dan 10. Seperti ini, 5 dan 10. Kemudian setelah perubahan nilai array, setelah dideklarasikan atau diinisialisasikan seperti ini, 12 dan 25, maka perubahan nilai arraynya akan terjadi seperti ini, 12 dan 25. Berikut perbedaannya. Oke, kita telah mendapat 2 pembahasan. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, langsung pada contoh soal. Sini kita pada pembahasan ketiga, kita membahas tentang array karakter. Kita buat dulu projectnya pada solution yang sama. Oke, kita buat dulu file barunya. Tidak di bawah letaknya karena di sini sesuai dengan abjad. Oke, add. Oke, kita buatkan keterangan awal. Di sini array karakter. Registrasi. Oke, kita buat library-nya. Kemudian using namespace std yang merupakan standar. Fungsi utama. Integer main void. Simpos. Nah, dan sini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Saya buatkan tipe datanya karakter seperti pada contoh soal, namaku, dan di sini saya isikan nama saya. Di sini karena pendeklarasian array ini tidak menggunakan 2 array atau yang berarti kolom dan baris, maka kita buatkan panjang array-nya lebih dari 1 angka atau nilai. Maksud saya karakter yang ada di sini. Di sini 4, maka di sini dituliskan 5. Begitupun seperti ini. Masih 7, di sini kita tuliskan 8. Dengan nama beda. Di sini namaku dan di sini nama. Di sini kita menggunakan perulangan dan dia akan memunculkan C. Di mana nilai awalnya 0 dan lebih kecil dari 5 berarti sama dengan 4. Kemudian yang berikutnya akan langsung muncul namamu yaitu Masito. Berikut pendeklarasiannya. Secara logika seperti itu, namun kita lihat kebenarannya dengan menjalankan proses yang telah kita buat. Kita tunggu terlebih dahulu.
Nah, seperti ini. Yang akan tampil sesuai pendekatan nama awal, namaku, dan namamu, dan jumlah elemennya sesuai panjang array yang digunakan. Oke, 3 pembahasan telah kita lewati, masih ada pembahasan lagi, dan kita langsung masuk pada pembahasan keempat mengenai pengurutan nilai array. Kita buat lagi di sini. Kita buat filenya. Array pengurutan. Setelah kita buat keterangan awal. Registrasi. Tutup. Kita buatkan library-nya. Kemudian using namespace std, fungsi utama, kemudian kita buatkan kurung awal dan sistem post serta return 0. Kemudian kita kopikan contoh pada modul yang telah kita perbaiki. Sini. Nah, seperti ini. Di sini kita menggunakan cukup banyak fungsi ulangan. Ini tadi kebanyakan kita ini mengkopikan. Kita rapikan terlebih dahulu agar tahu letak-letak dari pendeklarasian kita. Banyak sekali di for atau perulangan for. Sini. Seperti ini. Oke. Di sini nilai A dideklarasikan sepanjang 7 array-nya. Di sini berarti kita menggunakan angka karena di sini menggunakan integer atau bilangan bulat. Dan dideklarasikan ada J, K, dan C beserta temp. Seperti ini. Akan ada perulangan di mana C awalnya sama dengan 0, kemudian C lebih kecil dari 7 berarti sama dengan 6, maka yang akan dimunculkan seperti ini C. Dan akan menginputkan angka A sama dengan C. Itu nilainya akan kita inputkan sendiri. Nah, berikut nilai akan ditampilkan terlebih dahulu dari nilai yang telah kita inputkan, nilai sebelum diurutkan. Kita ketikkan sembari nilai, jangan berurutan agar kita tahu apa itu akan berurut atau tidak. Kemudian dia diurutkan seperti ini menggunakan fungsi J, K, dan temp di sini. Nah, hasil akhirnya akan nilai elemen yang telah diurutkan. Berarti proses pengurut ada pada proses sebelumnya, proses dari integer Jmax ini. Oke, langsung saja kita jalankan. Kita coba terlebih dahulu. Yes.
Kita tunggu. Cukup lama menunggunya karena laptop yang saya gunakan ini terlalu berat untuk menerima banyak proses. Oke, di sini telah ada prosesnya seperti ini. Masukkan nilai pada elemen array. Kita masukkan nilai sembarang. Maaf, saya terlalu berlebihan. Kita ulang lagi. Di sini kita masukkan sebanyak 6, sebanyak 7 mulai dari 0. Maksud saya dari 0 sampai 6 sehingga karakternya sepanjang 7. Kita masukkan di sini. Nah, nilai sebelum diurutkan dia akan membaca terlebih dahulu seperti ini, kemudian diurutkan menjadi seperti ini. Oke, berarti pendeklarasian kita sudah benar. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai pencarian nilai array. Ini dulu pada solution sama. Pencarian nilai array. Kemudian kita buatnya array add, dan ini kita buatkan ketan awal. Nah, dan kita buatkan library-nya. Kita buat using name space std. Kemudian kita buat integer main point-nya sebagai punct sama. Kita buat sistem post-nya. Nah, kita kopikan lagi contoh soal yang telah diperbaiki pada Notepad. Nah, menjadi seperti ini. Kita perbaiki dulu. Kita rapikan. Di sini juga menggunakan fungsi perulangan for yang di dalamnya terdapat if. Oke, akan seperti ini. Di sini kita akan terlebih dahulu. Di sini kita buat sistem output dengan nama nim dan nilai pada kita akan menginputkan nilai yang ada pada pendeklarasian nilai ini. Di mana C lebih kecil sama dengan 0 sampai C lebih kecil dari 10. Berarti sepanjang 10, lebarnya sepanjang 10 mulai dari 0 sampai dengan 9. Dia akan diinputkan satu persatu oleh user atau oleh saya sendiri. Kemudian kita ketikkan nilai yang akan dicari. Kemudian dia menggunakan perulangan for kembali nilai yang dicari sesuai dengan nilai yang diketikkan. Maka akan dibuat dengan persamaan D karena di sini pendeklarasiannya sama dengan nilai yang kita inputkan. Oke, kita coba jalankan. Kita tunggu terlebih dahulu.
cukup lama tunggunya. Nah, di sini mulai ini. Nah, di sini kita inputkan nilainya sembarang sebanyak 9 dan dia akan menanyakan nilai yang akan kita cari. Kita cari nilai 7. Nah, di sini nilai 7 terdapat pada indeks keempat, sesuai dengan yang dideklarasikan di bawahnya nilai terdapat pada indeks keempat. Oke, kita telah mempelajari 5 pembahasan, masih ada 2 pembahasan lagi, dan langsung kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai multidimensi array. Kita buat contoh lagi. Sini, new project. Oke, kita lanjutkan multidimensi array. Sini kita buat file baru. Array multidimensi. Teman keterangan awal. Array multidimensi. Nama saya. Cepat. Kita buatkan library-nya. Using name space std sama integer main system post gunakan penuh. Nah, ini kita kopikan lagi. Seperti ini. Array dimensi kita menggunakan banyak array di sini. Bisa jadi 2 dimensi atau lebih. Di sini kita menggunakan fungsi matrix. Berarti kita bisa menjumlahkan, mengalihkan, mengurangi atau membagi. Namun di sini kita menggunakan proses penjumlahan, di mana menggunakan for bersarang. Fungsi perulangan for bersarang. Oke, kita buatkan terlebih dahulu agar tahu di mana letaknya. Di sini inilah yang merupakan for bersarang. Di mana nilai J, inputan J seperti ini, kita akan memasukkan nilainya. Nilai J dan K. Di sini juga menggunakan for bersarang. Karena matrik menggunakan 2 elemen yang berbeda pada penjumlahannya. Sehingga kita juga menginputkannya. Ini. Dan dilakukan proses penjumlahan seperti ini. Masih menggunakan for bersarang. Lainnya, inputan dari J yang kita masukkan dari elemen A akan ditambahkan dengan J dan K dari elemen B, kemudian menjadi J dan K dari elemen C. Tampilkan hasil penjumlahan. Hasil penjumlahannya juga menggunakan for bersarang. Oke, coba kita jalankan. Yes.
Kita tunggu terlebih dahulu. Masih dalam proses. Nah, di sini terdapat 0, 0 ini merupakan J dan K. Kita inputkan. Sini matriks ordo 6. Ordo 3 kali 3. Oke, hasil penjumlahannya akan seperti ini. 4 ditambah 4 sama dengan 8, kemudian 5 ditambah 7 sama dengan 12. Sesuai hasilnya 3, 8, 11, 5, 3, 8, 2, 2, 4, kemudian 4, 4, 8. Oke, sampai di sini kita berhasil. Kita pembahasan terakhir menggunakan inisialisasi multidimensi. Kita lanjutkan dengan membuat project baru pada solution yang sama. Inisialisasi. Tidak hanya satu dimensi yang mempunyai inisialisasi, multidimensi juga memiliki inisialisasi. Kita buat keterangan dulu, agar kita tahu pembahasan yang kita bahas saat ini. Kita buatkan library-nya. IOStream. Kemudian using namespace std. Kemudian menggunakan fungsi utama integer main void. System post. Return 0. Oke, kita kopikan juga. Tidak cukup banyak. Contoh soal yang kita gunakan. Kita rapikan terlebih dahulu. Menggunakan for bersarang di sini. Fungsi perulangan for bersarang. Nah, seperti ini. Nilai A di sini dideklarasikan seperti ini, di mana panjang terdapat kolom dan barisnya 2 dan 4. Kemudian kita deklarasikan I dan J, dan di sini merupakan aplikasi matrik ordo 2 dikali 4. Kita inisialisasikan seperti ini. Kemudian coba kita jalankan. Yes. Nah, tampilannya tampak seperti ini. Ordo 2 dikali 4. Sampai sejauh ini, nilai 1, 2, 3, 4 ini tidak kita inputkan karena kita langsung mendeklarasikannya dari pengkodingan, langsung kita deklarasikan. Kemudian di sini, oleh karena itu nilai yang diinputkan sesuai dengan yang kita deklarasikan.
Sampai sejauh ini kita telah mempunyai banyak pembahasan dan telah mempelajari sampai tutorial ke-7 dengan sub bahasan yang sangat banyak. Mungkin itu bisa dijadikan ilmu, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kita akan melanjutkan kembali pada tutorial ke-8, 9, dan 10, namun pada kesempatan yang lain. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.